Tidak pernah Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Tidak pernah. Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Yang mengatakan itu hanya iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga, yang berkata di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah setan. Itulah Tuhanmu. Kau penyembah setan. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu yang kau sembah. Makanya pola kehidupan agamamu itu begitu. Semua makanan yang diharamkan Tuhan kau makan. Manusia kau tuhankan. Makhluk berupa cahaya yang datang ke Paulus kau sembah. Tidak ada itu. Tidak ada seperti itu. Tidak ada pula. Pertanyaan saya samamu. Di mana pernah Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Tunjukkan dalilnya. Waduh, banyak di situ dikatakan. Tunjukkan dalilnya. Oke. Perlu waktu berapa jam ini? Kan ini Alkitab harus dicari dong. Karena memang tertulis. Kau tunggu Juma, kau tunggu ya. Silakan saudara, silakan. Itu saya sudah ayat umum itu, cuma saya lupa untuk malam ini. Ya, karena roh gelapnya keluar. Nah, kau akui aja ada tertulis itu, karena tadi kau sebut itu. Ada tertulis itu, tapi yang mengucapkan itu ada dua. Yang mengucapkan pertama adalah iblis, yang kedua orang yang keluar dari kubur. Enggak ada situ cuma satu, cuma Yesus aja. Coba Anda baca Lukas. Anda baca Lukas 4. Di mana kau bilang dua di mana? Anda baca Lukas 4 nomor 6. Baca. Saya ingin dengar. Itu Yesus saya pingin dengar. Aku ini sudah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Saya pingin dengarkan Anda membaca Lukas 4 nomor 6. Silakan. Ini banyak yang saya cari, berarti tunggu 1 jam ini. Juma Lukas berapa Juma? Juma Lukas berapa? Lukas 4 nomor 627.000. Silakan. 600 berapa? 67.000. Lukas 2 667. Nggak percaya. Begitu, gak ada itu. Bunda, kau jangan kau samu-samu Bunda. 2000. Nggak ada 600 itu, aduh. Nah, ini kan Juma ini suka bohong terus Juma nih. Juma. Ya kan? Ini kan Juma. Kenapa kau Stepan? Iya, Paman. Apa Juma? Kau nangis kah? Enggak, saudara. Saya kan udah bilang sama kamu. Lukas 4 nomor 6. Kau baca, silakan. Itu namanya lu ditabok, diuji lu nangkap apa enggak? Lu Mereka ini data di mana nih? Masa bebel taruh di dapur? Bingung sama kitabnya sendiri itu. Ini iblis bekerja lagi sama Juma nih. Allahu Akbar. Coba baca. Lukas 4 nomor 6, coba Anda baca. 2 ayat 6, ya kan? Itu kan masalah Maria bersalin. Lukas 4. Oh, Lukas 4. Aduh, saudara ininya. Kenapa pula kemudian Paulus bersalin? Bersalin gimana sih? Siapa itu, Bang? Ya, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan. Ini pencobaan di padang gurun, ya kan? Iya, siapa di situ penguasa? Siapa penguasa di situ? Dia akan mencoba Yesus. Dia bilang sama Yesus, aku diberikan kuasa. Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Apa hubungannya?
Anda baca Yohanes 12 nomor Lari ke 31. tempat lain lagi, lari lagi. Bukan, ini untuk membuktikan bahwa penguasa dunia ini iblis, bukan Yesus. Ini sampai jam besok jam 8.30 nggak selesai ini kalau lari. Yohanes 12 nomor 31. Di Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Menurut Yesus penguasa dunia ini siapa? Iblis. Memang Yang iblis, tahu nggak? Iblis itu raja dari bapa dari segala pendusta, itu iblis. Benar. Ya. Berarti Yang dia penguasa dunia kan? Nggak salah. Berarti dia itu. Dia penguasa dunia kan? Penguasa dunia bagi pendusta, pembohong. Mutar Ya kan? sana, Ah. mutar sini. Dia itu Mutar, bapa segala pendusta. mutar. Dia bapa segala pendusta. Nah, dia adalah penguasa dunia ini kan? Betul? Ya, memang dia penguasa untuk orang yang ketika ada yang keluar dari kubur mengaku sebagai penguasa dunia, itu siapa? Nah, ini kenapa kaitkan dengan itu? Iya. Harus kawan, harus. Kenapa kaitkan Supaya dengan kamu itu? sadar Itu sudah bahwa beda. Enggak Sudah dong. beda lah. Kan Yesus telah memberikan tanda. Matius 12 nomor 38. Dulu, Yesus Ma. berkata, Kau dengar dulu. angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain bangkit dari kubur pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi orang yang keluar dari kubur yang Anda imani itu tanda untuk orang-orang jahat. Jadi orang yang beriman kepada manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah pengikut Satan. Satan, S-A-T-A-N, Satan. Nah, itu. Kok salah pula? Iya. Yesus berkata penguasa dunia ini adalah iblis dan dilemparkan keluar. Penguasa iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Tadi kau bilang kata siapa itu? Itu kata Yesus. Iya, Kata Yesus. kata Yesus. Yesus berkata penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Masa dia iblis, dia ngaku dia iblis, kan aneh. Loh, ini Yesus beda, Cak Ayu. Yesus berkata di Matius 12 itu sebelum kejadian penyaliban. Ya, apa Juma? Kau cara Saudara, Yesus berkata bahwa akan terjadi dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sudah tiba waktunya penguasa iblis ini dilemparkan, penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Tadi kau hubungkan tentang pencobaan Yesus di padang gurun dengan kelahiran Yesus ini dengan kebangkitan Yesus. Apa hubungannya? Oke, saya ajarin. Ketika kemudian Anda berkata Yesus itu diberi kuasa di dunia, sebenarnya yang Anda maksud diberi kuasa di dunia itu bukan Yesus tapi iblis. Nah, itu dia lagi kan. Astagfirullahaladzim. Hei saudara, Yesus yang berkata demikian, Yohanes 12:31. Sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Jadi penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Dialah yang keluar kemudian berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itulah iblis yang berkata yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Nah, mantap, menurutmu seperti itu ya. Oke, kalau menurutmu saya kan itu menurut Yesus, Cak Ayu. Matius 24, sabar. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27 apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat yang bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang keluar dari kubur, bukan aku. Kedatanganku yang kedua nanti itu ditandai cahaya dari timur sampai ke barat. Semua manusia akan datang melihatku. Muhammad antikristus. Nah gitu kawan. Amin, apa yang kau katakan Juma. Nah begitu dong. Mesias palsu akan datang. Berarti pertanyaannya di sini. Pertanyaannya jelas. Pertanyaannya jelas. Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum? Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum?
nih. Hah? Berdak ya, dia akan datang pada kedua. Dia akan datang angkat kamu. Pertanyaan saya, apakah Dia Yesus tahu sudah kamu. datang atau belum? Dia tahu. Belum. Belum. Oke, Berarti yang datang karena dia- kepada Paulus Ya. itu siapa? Nah, itu dia bicara ini datang kedua kali. Apa tujuan dia Juma? Yesus datang kedua kali menghakimi, memisahkan. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah datang atau belum? Muhammad antikristus. Oh, kamu. Dia itu datang menghakimi, datang kedua kali. Yang dia menampakkan Datang kedua kali. diri kepada Paulus yang ke Damsik itu dia Apakah menampakkan diri, Yesus bukan sudah dia datang untuk yang kedua kalinya atau belum? Kamu tahu? Hei, Dengar dulu. saudara. Paulus itu kan penjahat. Dia datang ke Damsik, dia Saudara. akan membunuh murid Yesus di sana. Terkait Nah, nubuatan Yesus- Paulus itu, baca Yesus Matius cakap 12 dia. nomor Kau dengar dulu. 43 sampai Oh, dengar 45. dulu. Dengar, iya, kau dengar dulu saya lah. Dengar saya dulu. Nanti dengar kamu. Dengar saya dulu. Jadi, Paulus datang ke Damsik itu apa tujuannya? Membunuh semua murid-murid, semua pengikut Yesus. Karena apa? Pengikut-pengikut Paulus ini sudah banyak mengikut Yesus. Sehingga dia datang membunuh Yesus. Ini kan Tuhan, dia tahu di mana kau Paulus. Oh, kau di Damsik, saya cegat. Muhammad 100% antikristus. Cuma kau akui Jumalah. Jadi dia datang, dia menghalangi. Dan apa terjadi sama Saulus? Apa terjadi dalam Kisah Para Rasul 9? Diceritakan di situ semua sampai akhir. Dia Ya bertemu kan? dengan Dia bilang apa? Kamu ke Damsik, ke kota sana. ya itu siapa yang tugas. datang kepadanya itu siapa? Ada tugas yang saya Yang akan berikan datang sama kepada kamu, Paulus itu siapa? Yesus lah. Yesus berkata, Itu "Aku Yesus." kedatangannya yang keberapa? Itu kedatangannya yang Oh, tidak keberapa? ada. Tidak Tidak ada. ada apa? Tidak ada. Jangan Tidak ada kau apa? sebut Paulus kedatangan. Dia belum datang. Siapakah engkau tompel? Kan ditanya begitu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Dia bilang Yesus yang kau apa? niaya. Akulah Itu kedatangannya Yesus. yang keberapa? Dia belum datang. Lalu dia bilang, Thank you, terima kasih. dengar dulu. Kalau dia bilang, kalau dia bilang Yesus begini, belum kau- datang. Berarti yang datang itu bukan Yesus. Udah, kau ini aja udah ya. Jadi merinding Udah. aku Ya, kau Raja sendiri. Yang datang mengaku Yuk, Yesus. jangan Siapakah engkau Tuhan? Yesus sudah bilang, Akulah akulah Yesus Yesus yang kau aniaya. yang Terus kau kau tanya siapa? aniaya. Ini masalahnya. Itu kedatangan keberapa? Kau minum obat dulu Juma. Itu kedatangan yang keberapa? Dia datang itu ke Paulus. Kalau dia Ya datang itu kedua- kedatangannya Oh, yang datang, keberapa? Dia datang kedua. Itu kedatangannya yang keberapa? Tadi kamu mengatakan Cuma dia datang dari ujung bumi ke ujung bumi. Itu datang kedua. Kau cuma datang ke Saulus itu. berarti kedatangannya yang kedua seperti yang tadi. Malaikat juga berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Kamu tahu yang dia Apa? datang kedua itu apa dulu yang dia datang? Dia datang Saya menghakimi. tidak mau tahu Untuk kedatangannya seluruh- yang kedua kali mau datang jualan es cendol Kalau kau ke, bilang kau tidak mau mau datang tahu, jualan kalau kau sendal tidak ke, mau tahu, mau di situ datang kebodohanmu. kemudian lelang tanah Kenapa kau kampling tidak ke, mau tahu? nggak urus yang saya tanya. Itu dia kebodohanmu di situ. Kedatangan kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Nah, itu kebodohanmu di situ Juma. Kedatangan yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Tidak ada kedatangan itu dia menjaga. Jadi yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Siapa? Loh, tadi Juma? Anda mengatakan tidak ada kedatangan. Ya, siapa? Dan Paulus juga berkata, saudara, Paulus juga berkata di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu siapa? Kristus itu iblis. Hati-hati ketawa. Hati-hati. Iya, aku ketawa kamu ini. Oke, kamu baca Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Silakan, saya tunggu. Apa? Baca apa? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Nah, kau suruh baca supaya kau minum dulu lah. Kau ambil tenaga dulu. Silakan. Silakan saudara. Matius berapa? Matius 24 nomor 5400,3 FM.
Ini Matius nggak sampai 24 ini. Matius 24, kawan. Mualaf aja, mualaf Dino aja paham. Matius 24, 23 sampai 27. Andi jangkau samu-samu, Andi kau lapar kan, Andi? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Baca. 24 lah, ayat 4 dan 5. 4 dan 5, 24. Iya. 4 dan 5. Waspadalah. Jawabnya. Banyak orang yang akan datang memakai namaku. Sudah, apa artinya ini? Baca. Sudah saya baca karena kau nyanyi makanya kau tidak dengar. Ya udah, baca. Oh, ya oke. Jawab Yesus, Pak Nyuak nyanyi. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Dan berkata, akulah Mesias. Yeay. Akan menyesatkan banyak orang. Oke. Jadi mereka memakai nama Mesias di sini. Hati-hati seperti kau kan. Kau itu bisa datang ke tetangga kamu. Berarti kawan, Yesus mengatakan akan ada penyesat mengaku Kristus, betul? Ya, terus? Bagus. Jadi ada makanya hati-hati. Hati-hati sebab akan ada penyesat datang kepadamu mengaku Kristus, betul? Iya, benar. Itu benar. Mana penyesat? Contohnya begini, kantormu didatang KPK, padahal KPK palsu tapi mengaku KPK. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Contohnya yang datang kepada Paulus mengaku Kristus tapi bukan Kristus. Iya, itu makanya hati-hati. Anda sudah akui kan? Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Jadi sepakat. Ya, sepakat kita. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Loh, itu dia bilang aku Yesus, kok gimana sih? Lah, kan tadi Yesus mengatakan penyesatnya datang mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Tapi karena orang membunuh murid Yesus di sana, makanya Yesus datang. Kalau bukan Yesus dia biarin, kalau bukan Yesus dia biarin. Kalau bukan Yesus, Paulus bunuh semua pengikut Yesus di Damsyik. Allahu Akbar, masya Allah, masya Allah. Tujuan dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tujuan Allahu Paulus Akbar. itu ke Damsyik Allahu akan Akbar. akan membunuh pengikut Yesus, tapi Nabi akan Allahu Akbar, masya Allah, Yesus masya datang Allah. menghalangi dia. Jadi Yesus. Jadi bagaimana Anda bisa membedakan antara makhluk yang datang kepada Paulus dengan penyesat yang ngaku Kristus? Bagaimana cara Anda membedakan? Saya bedakan begini. Ya. Karena Paulus kan datang ke Damsyik tujuannya apa? Satu-satunya hanya untuk membumi ratakan pengikut Yesus. Karena apa? Baik. Paulus sudah tahu bahwa pengikut Paulus waktu itu sudah mengikut Yesus. Jadi kalau ada penampakan kepada Paulus di tengah jalan, itu Yesus lah. Aku izin sedikit menela dulu Bunda. Nanti buat moderator dan yang lain jangan naikin tamu Oten dulu ya. Kita nanti mau kasih info sedikit. Cuma Ya, katakan dulu sama tapi Ferdinand. Yesus, Nanti mungkin orang lain. Itu Andi. Dengarkan saya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi kata Yesus, sebelum semua itu terjadi, kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Apakah murid Yesus ini mengalami hal ini? Ya, karena murid Yesus ini kan dia kan membela kebenaran waktu itu. Iya, saya ulang. Apakah murid-murid Yesus mengalami hal ini? Banyak mengalami karena apa? Setelah mengalami hal ini, ada tidak orang muncul kemudian mengaku bertemu dengan Mesias Kristus? Ada nggak? Mereka pada waktu itu hidup kayak di gua singa. Dan kiri kanan musuh. Siapa pelaku kemudian? Siapa pelaku yang menganiaya murid Yesus? Siapa pelakunya? Memberitakan siapa pelaku yang menganiaya murid Yesus, yang menangkap murid Yesus? Siapa pelakunya? Ya, aku tanya ke mereka siapa? Mulai menyembunyikan identitas Paulus utusan syaitan. Nggak salah Cuma nggak salah kalau saya bilang tanya ke mereka, itu nggak salah.
Jangan pura-pura bego. Siapa Yang yang bego? menganiaya murid Yesus itu siapa? Ya, yang menganiaya murid Yesus yang tidak menerima ajaran Yesus. Itu intinya. Mulai Benang merahnya di situ. lagi Ya kan? Benang merahnya di situ cuma. Yang menganiaya murid Yesus adalah orang-orang yang tidak menerima ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus adalah kasih. Anda Yang mulai diterima oleh mereka. nipu. Mereka pada waktu itu apa? Mencari keuntungan sendiri. Hei. Membesarkan nama saya. Kawan. Tokoh agama saya. Kawan. Ini itu. Yesus Kawan. datang diratakan. Kisah para Rasul 22 nomor 4. Cuma minum obat Dan dulu. Kau ini aku kayak demam kau nih. telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan Aduh, sampai mereka sampai saya tadi lapar saya. Ini hilang saya lapar. Ya, tadi saya Laki-laki lapar. dan perempuan kutangkap dan kuserahkan kepada penjara. Kau ini turunan orang Jawa Tengah berarti kau lah. Aku Paulus telah menganiaya laki-laki maupun perempuan, kubunuh, kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jadi sebelum kemudian penyesat itu datang, mengaku bertemu dengan Kristus, mengaku bertemu dengan aku, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Siapa penganiaya murid Yesus? Kisah para Rasul 22 nomor 4. Aku Yang tidak Yesus, menerima aku ajaran Paulus, Yesus. aku Ya. Paulus menganiaya pengikut-pengikut Yesus sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jelas kebenaran ini. Jumas. Siapa pelakunya? Kebenaran Siapa baik ini? tentunya. Siapa ini penyesat ini? Siapa penyesat ini? Di Indonesia ini cuma kalau orang jujur dibantai, tahu nggak? Kok lari ke Kok aja Indonesia? Jadi itu saya parodi. Sebenarnya Anda itu tahu. Sebenarnya Anda itu paham. Tapi Al-Quran saya mengatakan, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang Islam, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah semakin menambahkan penyakit itu. Anda tahu kok, Ya, ketika itu- dikatakan dalam kitab saudara, waspadalah supaya kamu jangan Ya. disesatkan, sebab Ya, banyak Tuhan. orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi Ya, sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke dalam rumah-rumah ibadat, dipenjara, dan kamu dihadapkan kepada raja-raja. Pelakunya siapa? Paulus. Kamu tahu itu. Saudara ngerti siapa yang dimaksud di situ. Dan jelas sekali dikatakan oleh Paulus sendiri, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekali lagi, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Ayo. Jadi ada Kristus yang bukan manusia, sedangkan Yesus manusia. Siapa, Pak? Iblis bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang penyesat. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dan yang terjadi sekarang ini, Paulus mengaku bertemu dengan Kristus dan pengikutnya itu disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus. Ayo. Ayo, silakan Adinda. Baik. Mana Kristennya? Ya. Dibawa sama Kristus. Ini Gus, Afwan, semuanya juga izin menyampaikan. Kita jeda dulu sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah semuanya, sedikit saya sampaikan. Ini bagian dari dakwah kita. Ingat, kita menyampaikan informasi bahwa Dinullah memanggil ya. Dinullah memanggil, mari kita jaga saudara-saudari kita dari bahayanya pemurtadan, dari bahayanya, oh ya siap, dari bahayanya pendangkalan akidah. Mohon izin menyampaikan dulu Gurunda dan Gus Wafi, nanti lengkapi dan genapi semua. Silakan. Baik, Masya Allah. Iwan Villa semuanya, kebetulan kami lagi di perjalanan ini dari satu tempat di wilayah Lebak, Banten, tepatnya di Lewi Damar, di mana di lokasi itu juga terdapat pesantren ya, pesantren
para mu'alaf, karena di situ terkenal kampung mu'alaf. Jadi satu kampung itu isinya para mu'alaf ya. Beliau satu kampung, mereka semua satu kampung, alhamdulillah menjadi muslim gitu kan. Nah di situ ada pesantren. Nah disinilah agama Allah memanggil, bentuk semangat kita syiar Islam di sana. Perlu uluran bantuan kita semua untuk membantu proses berjalannya istiqomahnya pesantren tersebut sehingga tetap berdiri dan membina para mu'alaf. Karena informasi yang kami dengar, Gurunda juga semuanya, ini kami afwan masih di jalan, kalau suaranya kurang jelas. Nah, informasi yang kami dengar ternyata di situ banyak juga termasuk zona merah ya. Zona merah. Jadi para mu'alaf yang sudah mu'alaf juga ternyata di proses indomisasi, bahkan teriguisasi, nikahisasi, sehingga sudah ada 3 keluarga yang murtad. Bahkan di situ ada beberapa blok ya yang dimurtadkan gitu di kampung tersebut. Maka ini tugas kita bersama Ikhwan Fillah membentengi para akidah umat di sana. Alhamdulillah juga kita sudah koordinasi tadi dengan ulama-ulama di Banten ya, petinggi di sini dan juga perwakilan tadi di sana juga sudah kita ngobrol. Saatnya kita bergerak bersama menghidupkan lagi pesantren tersebut agar tetap membentengi akidah umat di sana. Karena sampai detik ini tadi kami dapat info juga setiap bulan bahkan berapa kali sekali itu terjadi proses yang namanya teriguisasi, karena indomisasi sudah pasti itu kan gitu ya, pemurtadan. Nah izin saya spill dulu ya perjalanan kami tadi sedikit, lokasinya di mana dan juga nanti kita lihat bersama ya. Ini bentar saya harus ke bawah dulu biar tidak kelihatan ke jalan. Kalau suara mungkin nanti kurang jelas, saya bantu pakai suara saya aja. Bentar ya, izin sedikit dulu. Ada yang hamalisasi juga kali, satu keluarga. Wah, ternyata tadi infonya juga ada yang sampai himilisasi Ikhwan Fillah semuanya. Ya, ini perjalanan kita memang agak jauh tadi ya. Nah, ini perjalanan kita masuk keluar dari jalur utama, masuk ke jalan seperti ini. Kita diparkir. Mobil kita tidak bisa meneruskan. Pinggir jalan ini dititipkan di warga dan kita akan melanjutkan perjalanan naik motor. Perjalanan menuju ke pesantren. Dah. Aman ya. Perjalanan kurang lebih 1 kilo lagi. Ayah? Oh, lebih. Ya cuman melihat kondisi jalan kayaknya kurang mendukung ya. Jadi kita jalan aja. Jadi oh gitu. Ya, kita mobil taruh sini, kita naik motor untuk melanjutkan perjalanan karena medan tidak mendukung. Mobilnya gasruk. Sebentar. Itu mobilnya gasruk kita tunjukkan karena videonya saya bikin beberapa part ya. Nah ini akses ke lokasi. Jalannya cukup lumayan. Oh iya, nggak sanggup ini mobilnya. Sudah dekat padahal ya. Jadi ada kampung agama sebelah di sini. Ngelek dia di sini ya. Oh. Wah, nggak sanggup ini mobilnya kalau ke sini. Ini aksesnya. Ini ya. Nah, di sini ada satu kampung juga yang dimurtadkan di sini. Ada beberapa keluarga, bahkan di situ ada pendetanya. Nah, ini dan konon katanya juga karena ada yang terhimpit ekonomi. Ini kampung Baduy ini. Tapi Baduy luar ya, bukan dalam. Geruduk. Mantap. Iya. Nggak sanggup itu tadi mobil. Waduh. Celik. Oke. Masya Allah. Luar biasa. Saya izin skip, geser dulu biar nggak kepanjangan. Nah ini lokasi pesantrennya Ikhwan Fillah. Tapi saat ini tidak ada penghuni karena pesantrennya kurang layak. Ada kebocoran di mana-mana, jadi santrinya diungsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terjadi kebocoran di mana-mana. Ke pesantren kampung sebelah.
santri diungsikan di pesantren kampung sebelah. Siapa-siapa? Nah, ini lokasi pesantrennya. Alhamdulillah disebut sama para kiai di sana. Kebetulan juga utusan dari salah satu kiai yang berpengaruh di Kota Banten ya. Ini apa namanya? Kalau saya Alif, temannya Gus Robi. Gitu. Sama aja lah kami mah. Tadi ngobrol bareng beliau kan lagi posisi di ini juga di sana. Oke, saya izin. Saya dipinta. Sebentar ya, ini nggak perlu saya sampaikan. Sebentar saya segini. Begitu saya. Nah, ini informasi umumnya. Jadi kalau pengumuman ininya saya rasa tahu lah ya, saya izin geser. Aduh. Bentar, saya geser dulu videonya biar nggak kelamaan. Untuk nyepil keadaan. Mengajak ikhwan fillah semuanya, sama-sama kita sisihkan sampah kita. Bentar ya. Aduh. Sebentar, kita lihat lingkungan di sekitar. Sayang sekali. Ini semua bocor di sini ya, pada jebol plafonnya. Para santri tidak bisa nginep di sini karena musim hujan seperti ini. Kondisinya banjir tentunya mereka ya, banjir. Ya betul, daerah Baduy luar. Di sini padahal sudah satu kampung itu mualaf, namun ternyata bisa kita sebutkan juga masuk zona merah ya, karena kristenisasi juga gencar di sini. Sudah ada beberapa keluarga yang kembali murtad, termasuk nanti kita geser di situ sampai ke masjid. Tetangga yang samping masjid juga ada 3 kepala keluarga itu dimurtadkan. Alhamdulillah, gencar sekali memang. Ya, ini keadaan santrinya. Kurang lebih 2 kamar gitu ya, daripada bocor. Sedikit lagi ya saya spill. Nah, ini perjalanannya menuju ke masjid, dan di depan nanti itu ada memang sempat juga dulu para misionaris, bahkan bekas tempat gereja di sini. Dibakar gerejanya sama warga. Dibakar? Dibakar. Oh, dibakar gerejanya sama warga katanya. Dan dibeli itu sama salah satu agnia di sini. Dan si pesantren tadi sekarang udah ada misionaris yang nawar untuk sediain apa gereja perusahaan itu. Nah ini nih. Di bekas gereja yang sudah dibeli sama yang punya pondok pesantren. Alhamdulillah. Ini awalnya gereja itu dibeli sama yang beli tanah dan pondok pesantren di sana. Nah itu bangunannya, masjidnya di sana ada. Namun memang saat ini kan lagi terkendala ya, terkendala ikhwan fillah semuanya. Perlu kekompakan kita bersama. Ini dinullah memanggil untuk kemajuan umat di sana, para mualaf di sana, jangan sampai mereka ridah ya, atau kembali kepada kemurtadan. Jangan sampai seperti yang sudah ada di sekitarnya. Ini di sekitar ini, ada di depan masjid ini, posisinya rumahnya depan masjid, rumah besar. Itu ada 3 kepala keluarga kalau nggak salah saya tadi infonya, kembali murtad karena terlilit hutang gitu. Dan juga ada yang hamilisasi ya. Hamilisasi 1, terlilit hutang 2. Oh, hamilisasi 1 dan terlilit hutang 2. Jadi ikhwan fillah semuanya, ini saatnya kita bergerak bersama, bantu saudara-saudara kita yang sudah berada di jalan yang benar, yang satu. Aduh, nge-lag ya. Kampung Akidah Wetan. Kemarin koordinasi dengan Gus Wafi, kita dapat infonya dari Gus Wafi bahwa inilah saatnya kita juga bertindak dan bergerak gitu. Seperti itu. Mungkin saya segini dulu infonya, digenapi oleh Gus Wafi dan Gurunda. Nanti saya lanjutkan. Sekian, terima kasih. Ya baik, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Ini sifatnya himbauan aja sih kepada teman-teman sekalian. Sekaligus salah satu misi dari lahirnya API adalah bagaimana membentengi akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan. Jadi bukan hanya sekedar berdebat, berdialog, berdiskusi, tetapi juga terjun di lapangan. Nah, ini salah satu keadaan yang miris bagi kita semuanya. Pada saat kemudian misionaris menjadikan satu lahan sebagai objek sasaran pemurtadan, siapa yang akan membangkitkan kemudian semangat Islam di
wilayah tersebut kalau bukan kita. Nah, di sana sahabat-sahabat, di tempat misionaris ini kemudian mencari mangsa, ada pondok pesantren. Ya, di mana pondok pesantren ini kemudian membutuhkan uluran tangan umat. Dan menurut informasi pesantren itu nanti akan lebih konsentrasi untuk pembinaan kepada para mu'alaf. Nah, sehingga SDM-nya yang mungkin akan kita gunakan di sana itu berasal dari Apologet Islam Indonesia bekerja sama dengan para pembina atau pengurus-pengurus yang lebih dulu. Untuk itu, mari jangan kita mau dikalah oleh gerakan kristenisasi yang ada di sana. Satu hal yang kita syukuri, di sana sudah ada pondok pesantren, tinggal bagaimana caranya pondok pesantren ini bisa operasional. Tidak membutuhkan biaya yang bagaimana ketika ada pesantren yang baru diawali. Ini sudah ada, tinggal kita kembangkan, kita rawat, ya, kita rawat, kemudian apa yang ada kita perbaiki yang rusak. Yang dibutuhkan di sana itu perbaikan atap dan kebutuhan proses belajar mengajar. Nah, kalau itu sudah terjadi, insya Allah santri kita akan ada banyak beberapa mu'alaf yang kemudian ingin kemudian belajar. Nah, ada wadah, ada kesempatan. Mari kita bahu-membahu. Saya menghimbau kepada umat Islam dimanapun berada, silakan untuk kemudian menginfakkan hartanya untuk pergerakan kemudian anti kristenisasi, anti pendangkalan, kemudian akidah umat Islam, dan memberikan wadah belajar bagi para mu'alaf yang menginginkan untuk mondok. Ini kesempatan kita. Silakan salurkan bantuannya melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI dengan nomor rekening 75 kali ditambah 51 ditambah 770, kode pada saat mentransfer ponpes atau pondok pesantren. Ketik aja ponpes atau untuk sekolah atau untuk pesantren gitu, supaya bendahara dalam hal ini Bunda Rahma dan Dinda Cebi itu bisa memilah penggunaan dana amanah umat itu difungsikan sesuai dengan alurnya. Sekali lagi silakan Anda salurkan bantuannya ke Bank BNI 57 kali tambah 51 tambah ya tambah 5 kali. 75 kali. Nah, ini kalau berbicara sambil tidur kayak gini. 75 kali plus 51 tambah 770. Benar ya? Masya Allah. Silakan. Ini akan kita update terus, informasi pembangunannya kita akan share terus sampai benar-benar pesantren ini beroperasional, dan di sana sudah ada Pak Bom sekolah, mulai dari ibtidaiyah kita ajari Iqra, di situ ada CP, ada Kiamat, semuanya masuk dalam, kita didik mereka untuk menjadi manusia. Ya, sampainya kemudian di sana nanti Edis di situ kita ajak dia sebagai tukang azan di masjid. Gitu ya, teman-teman. Sampainya betul-betul penghujat itu habis, masuk semua di pesantren mu'alaf. Amin. Ya. Oke, oleh karena itu, ya sekali lagi silakan Bang Andi. Silakan. Ada suaranya yang diperdengarkan dulu sebentar. Iya, silakan. Assalamualaikum abangku Ustaz Alif. Waalaikumsalam. Dan tim yang pergi ke daerah apa itu. Sementara dalam tugas dakwah dengan mengorbankan harta, waktu, dan jasadnya. Semoga Allah memberkati. Ini saya titipkan uang 1 juta untuk belanja apalah, bensin kayak apa kayak makan kayak. Ya, tetap semangat, jangan gentar. Allah bersama kita. Perjuangkan Allahu Islam. Akbar. Perjuangkan, jangan gentar, jangan takut. Insya Allah saya nanti bantu dari belakang. Nah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, ya, keren. Wa jazakallahu ahsanal jaza. Terima kasih buat Pak ADL Shop juga, sudah beliau masuk 1 juta. ADL Shop, Masya Allah, barakallah. Nah, nanti di kode pesantren, di kode aja ini untuk pesantren. Ada kodenya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, sekali lagi ya, kita mengharapkan para penghujat nantinya kita didik di sana untuk supaya mereka ini menjadi manusia.
Karena pesantren ini nanti konsentrasinya untuk mu'alaf. Nah sekarang ini menjadi sasaran empuk para misionaris. Saatnya lah kita buktikan bahwa kita mampu menjadikan pesantren yang sudah ada ini kembali melakukan aktivitas proses belajar mengajar seperti yang seharusnya terjadi pada pesantren-pesantren yang lain. Jadi kami meminta kepada guru-guru kami, ya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang memiliki rezeki berlebih dan ingin berjuang bersama dengan apologet Islam Indonesia, saatnya lah mari kita bahu-membahu kemudian untuk membangun pesantren ini, karena kita tidak membangunnya dari nol. Ini sudah ada, tinggal perbaikan saja. Tinggal perbaikan atapnya, plafonnya, dapurnya, kemudian alat-alat yang dibutuhkan kemudian untuk terjadinya proses belajar mengajar dan kesiapan pondoknya untuk ditempati oleh para calon siswa santri dan santriwati. Saya kira begitu, Bang Handi. Silakan dilanjutkan. Saya nambahin sedikit ya. Nah, ya silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha, yang berjihad untuk mencari ridha Allah, maka janji Allah akan menunjukkan jalan kebenaran. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi beberapa hari lalu Al-Fakir, saya pribadi mendapatkan kabar di Banten, jauh di pedalaman sana ada pesantren Badui. Pesantren di mana satu desa, satu kampung isinya mu'alaf semua. Tetapi kemudian banyak sumbangan-sumbangan yang datang dari tangan orang kafir sehingga menyebabkan sebagian mereka ada yang murtad kembali ke agama yang awal. Yang awalnya sudah Islam lalu murtad lagi sebab indomisasi, sampai ada hamilisasi, sampai ada seperti pernikahan dan sasi-sasi yang lain. Dan nantinya sesuai kabar dari kiai yang ada di sana, para kiai yang berpengaruh, dan pengaruhnya ini bukan hanya di desa itu tapi kiai yang sangat berpengaruh di Banten, beliau nanti ingin mengutus dari salah satu pejuang apologet Islam Indonesia, API, untuk mengajar tentang kristologi dan pemahaman lintas agama untuk para santri. Jadi nanti mungkin ada beberapa perwakilan, 1 bulan berapa kali kita akan masuk kepada pedalaman itu untuk mengajar tentang agama Islam, kebenaran agama Islam, dan kesesatan-kesesatan agama di luar Islam. Jadi karena pesantrennya belum bisa ditempati, atapnya banyak yang bocor, itulah sebabnya para santri di sana memanggil kita untuk mengulurkan tangan kita untuk saling membantu. Dan insya Allah nanti kita akan selalu update, insya Allah, untuk update terus bagaimana nanti para santri mengaji kristologi, mengaji lintas agama, mengerti tentang Islam, bahkan Al-Quran. Dan kita juga akan update insya Allah setelah dan sebelum pemasangan atap dan lain sebagainya. Jadi teman-teman minta kekompakannya. Kalau kita kompak, insya Allah akan ada kemudahan. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan, Bang Zuma, Ustaz Alif, Bang Handi, dan teman-teman. Sekian, terima kasih. Siap, jazakallah khair, Gus. Selanjutnya mungkin Bang Handi tadi. Gimana Bang Handi, lanjut? Lagi ngetik dulu kan, Tar? Oh iya, siap. Yang transfer teman-teman jangan lupa kasih kode ya, Ponpes Banten gitu, gak apa-apa. Ponpes gitu aja gak apa-apa. Biar bisa dibedain mana yang untuk pesantren mu'alaf, mana yang bukan, begitu teman-teman. Masya Allah. Ya tadi sempat dibahas juga sih, tadi kan kita ngobrol karena santrinya itu ada, cuma saat ini diungsikan ke pondok sebelah karena di situ mereka kurang layak, karena kan bahkan bukan hanya mereka itu mendidik ya, dan itu semua santrinya para mu'alaf ternyata, para mu'alaf bukan hanya mendidik tapi juga bagaimana memikirkan keadaan mereka, makan, tidur dan sebagainya gitu. Itu pengorbanan kiai luar biasa di sana. Bahkan tadi kami sempat sampaikan, kiai bagaimana kalau ada nanti yang mu'alaf kesini diajarin, insya Allah siap, dari hijaiyah pun siap, dari alif batasa juga siap,
memang mereka sudah menginfakkan jiwa raganya untuk di jalan Allah gitu. Inilah kenapa kita juga merasa terpanggil dan saatnya memang kita menunjukkan kepedulian kita kepada generasi umat dan benteng akidah untuk saudara kita di sana. Kebetulan juga masuk kategori zona merah. Tadi sempat dibahas ya, memang estimasinya perlu kita sebutin nggak sih? Nggak ya? Itu memang agak cukup lumayan gitu biayanya gitu. Agak cukup lumayan kan, karena asrama itu ada berapa puluh kamar ya tadi? 14 ya. 14 kamar dan juga satu kamarnya gede-gede bisa muat 15 orang. Banyak banget. Iya, bisa muat 15 orang, paling 10 itu. Siap. Insyaallah. Ya, mungkin itu dulu ya, nanti dilanjut Bang Handi dan lain semuanya ya. Insyaallah. Ini juga tadi komitmen bismillah dari API, dari atas nama API sendiri juga kita harus siap menyisikan, saya bilang gitu kan, dari atas nama API, dan juga kita mengajak umat gitu kan untuk sama-sama kita meringankan beban saudara kita, yaitu tempat para santri mualaf agar layak mereka tinggal di sana, mereka bisa nyaman di sana, karena memang itu adalah kampung mualaf kita sebutnya ya, karena satu kampung mereka semuanya mualaf di situ. Dan yang membuat kami tadi merasa prihatin dan sedih adalah dalam kondisi bisa dikatakan ada ujian hal ekonomi dan sebagainya, sehingga ada beberapa keluarga yang masuk perangkap dari kristenisasi alias ada yang murtad. Begitu ikhwan fillah semuanya. Ada yang jadi pendeta. Aduh. Tadi kata pakai. Itu ada yang bertanya Ustadz Alif, untuk apa donasinya, untuk pesantrennya atau gimana itu? Mungkin bisa dijelaskan lagi Ustadz. Ya, seperti yang tadi saya tunjukkan, sebenarnya sudah ada video yang satunya ya, aku lupa. Untuk pesantren, jadi kan begini kawan bila ya, pesantren itu kan tempat tinggalnya para santri yang mualaf gitu kan, dari beberapa titik dan sebagainya, di situ tempat mereka tinggal. Nah, saat ini pesantrennya itu tidak bisa mereka tinggal. Memang dulu dibangun oleh salah satu orang yang alus sodakoh gitu kan. Namun mungkin kondisi beliau saat ini lagi kurang mendukung, sehingga tidak bisa dalam maintenance pesantren tersebut. Terjadilah kebocoran di mana-mana, plafon copot di mana-mana, air, lampu, listrik dan sebagainya gitu, sehingga yang ngaji di situ akhirnya diungsikan ke kampung sebelah gitu, ke kampung sebelah. Nah, di situ jadi sepi tempat ngaji. Nah, sudah hampir 2 tahun ini, khawatirnya adalah terjadi juga informasi ada satu keluarga karena sepi kegiatan para santri di situ, ada satu keluarga yang kembali murtad. Karena afwan ya, memang infonya kami dapat karena Indomisasi bergerak gencar di sana gitu. Nah, yang satu terlilit utang. Yang satu karena terlilit utang diberikan solusi, bantu ditebus kali utangnya. Ya, selain diiming-imingi ditebus dosa, mungkin ditebusin utangnya juga gitulah ya, sehingga kembali murtad. Begitu Gus. Oke, siap. Untuk nomor rekeningnya teman-teman sesuai yang di typingan. Nah, itu teman-teman kan ada yang typing itu Bank BNI 75 kali 51 kemudian 770. Itu atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Banknya Bank BNI 75 kali 51 kemudian 770. Itu ya sesuai yang di typingan itu teman-teman. Lanjut Bang. Ustaz Alif tolong dibaca WA-nya Ustaz. Siap Bang Andi, Masya Allah, siap. Oke, ada beberapa yang masuk nih, mohon maaf ya, nggak bisa menyebutkan satu persatu. Insya Allah Bunda Rama, Nona Cebi akan menghitung. Jadi semua yang saya terima bukti transfernya itu ada keterangannya buat Ponpes. Jadi mudah untuk dihitung. Ini barusan lagi ada masuk dari Pak Eugene sebanyak berapa nih? 300.000. Barakallah. Syukron Pak. Saya masukkan dulu ke bendahara ya. Lanjut lagi. Sibuk lagi gua. Bunda Rama kok diam aja? Cuma gini Bang Andi, Siap. pas saya ngomong tadi ke kiainya, saya tunjukin fotonya kalau Pak Bobo mualaf,
kira-kira bisa dibawa ke sini nggak? Oh ini kalau ini nggak bisa mas, karena pintunya kekecilan. Ini badannya harus dikecilin dulu katanya gitu Pak Handi. Kalau si bom-bom tadi nggak bisa Gurunda. Mohon maaf itu. Pintunya kalau bom bagaimana sih lo? Mana muat pintunya? Mau rusak pintu pesantren kalau bom masuk. Ya. Lengannya Pak Bombong itu segede paha kita. Gimana pahanya? Nah, ayo lo bayangin. Ya. Ya mungkin mau iklan dulu Bang Kaisar, silakan. Sebelum naikin Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik teman-teman, untuk teman-teman saudara muslim dan muslimah, bagi yang mempunyai rezeki sedikit boleh menyisihkan langsung ke rekening BNI Yayasan APII ya. Ada tertulis di KPR, kisah para reporter, kejadian kedatangan makhluk halus ngaku Tuhan, bilangan menyesatkan, pasal 1 pendustaan, butir 2 sales jualan. Inilah cerita penyesat kaum Farisi di balik penjara menulis bait puisi, berbekal dusta ilusi dongeng inspirasi, dengan cerita skenario penuh kisi-kisi. Dengan tujuan menyesatkan umat manusia, menjual cerita kepada bangsa Yunani Roma, featuring kisah dewa dengan doktrin dogma, menghasilkan warisan neraka di alam baka. Kafir sesat saat ini jadi pewaris, menjajahkan ajaran perkataan iblis, mencoba merayu dengan optimis, tawarkan bantuan sembako ekonomis karena tipu menipu tujuan misionaris. Dengan hadirnya kami, semoga berguna, mensiarkan tauhid perkuat akidah, mencerdaskan SDM generasi muda, memperkuat keimanan Islamiyah. 1000 macam godaan setan merubahkan kau punya iman. Seringlah membaca Al-Quran, jadikan engkau sebagai pedoman menuju surga yang Allah janjikan. Tujuan APII memberi edukasi ukhuwah Islamiyah, memerangi kaum kafir, gibah dan fitnah. Dengan hinaan dan hujatan kafir sumpah serapah, kami perangi dengan risalah jejak Rasulullah. Allah memberikan lisan untuk kita menyampaikan dari segala larangan dan untuk keselamatan. Rasulullah selalu dan sering kali berpesan, sampaikan risalahku kepada kafir yang menyesatkan. Tidak ada satupun insan yang bisa melarang kami mensiarkan. Sekian, stay tune. Iya. Ya, saudara Untuk kita ini, Bang Andi, izin ya. Bukti TF-nya mau dikirim kemana katanya? Ke saya aja 0813. Teman-teman bisa DM ya, DM TikToknya Bang Handi. Bukti Jangan DM Ustaz. No, langsung ke WA aja Ustaz. Ribet kalau DM. Nomor saya, teman-teman di bawah nomor saya diketik dong. Ini ada Ustaz Wabi sama Bang Juma dan Ustaz Alif semuanya. Begitu ada tadi penonton juga, setelah dia berdonasi, beliau juga melihat di situ banyak rumputnya. Beliau menyumbangkan 1 mesin rumput untuk membersihkan halaman. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Nanti koordinasi sama tim di belakang ya Bang ya, gitu loh. Oh, lanjut lagi. Nomor WA-nya disebutin katanya Bang. Saya ketik aja ya. Dilihat di typingan ya teman-teman ya, itu diketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, gimana suaranya? Bagus, lancar Pak De. Mantap. Kok gak ada suaranya? Sebentar. Ada Pak De. Apa kabar? Nih, ada suaranya Pak De. Buset, kegedean Pak De itunya, kegedean. Itu suaranya.
Suara Pak D ada kurang setia. Mentang-mentang apa itu namanya baru sih. Jadi harus dites dulu di luar arena. Gimana ya? Terlalu over. Bang Handi, nomornya yang di belakangnya 800 ini ya? Siap, betul. Oke. Tolong jangan telepon dulu ya teman-teman, ini lagi dipakai teleponnya ya, ngedit-ngedit nih. Saya asisten bendahara. Humas. Asisten bendahara nggak apa-apa malam ini. Seharusnya Bunda Rahma ini. Tapi nggak apa-apa. Saya memang udah terbiasa begini. Aku udah tahu salahnya, Ustaz. Ayo diisi dulu. Saya harus laporkan masuk. Jadi jangan pada diam. Diisi dulu saat Ya. kajian. Ya. Mungkin saya bantu kondisi pas waktu hujan itu kali ya, videonya Bang Andi. Ya. Maksudnya kan ini loh kenyataannya, dan alhamdulillah juga tadi kita kan ke sana, terutama info dari Gus Wafi. Gus Wafi juga dapat info dari ulama yang ada di sini agar kita ini juga turut sama-sama kita bergotong royong memperhatikan keadaan pesantren di pedalaman ya jarang tersentuh gitu kan, jarang tersentuh seperti itu. Dan kondisinya ini kalau kita lihatkan ya, kondisi pas lagi hujan-hujan gini, itulah kenapa santrinya pada diungsikan gitu loh. Santrinya pada diungsikan. Nomornya Bang Handi yang belakangnya 800 teman-teman ya, jangan yang lain. Ada 2 Bang Handi. Yang 800 lebih cepat. Kalau yang 44499 punya antum juga? Iya, tapi itu agak 2 kali pindah gua. Kalau itu nggak masuk grup, gua 2 kali pindah. Oke. Lanjut Ustaz Alif. Dibesarkan aja nih Ustaz Alif ini. Ya ini kondisi di area ini kan asrama ya, kondisi di area kamar mandi istilahnya kan ya, tempat MCK-nya. Nah, ini video kiriman. Kalau ini bukan rekaman kita ya, dan kan ada beberapa asrama di sana itu. Nah ini tuh. 500 kayu. Tuh. 500 penyok. Dua kanan kiri pokok keseluruhan. Sama ya. Nah, sementara kurang. Jadi musim hujan seperti ini, air itu pada masuk semua gitu. Saya ulang lagi ya, ini keseluruhannya. Nah ini. Banjir di dalam banjir, bocor. Hujan di dalam. Kami sekarang lagi meriksa, mana bocor, cangcreng. Tuh, dan nah, ini di dalam. Nah itu di luarnya. Ini kayu aja. Nah yang tadi kita itu ya, kita spill tadi. Galar 500 meter. Dua kanan kiri pokok. Oke. Ya TikTok, maaf lah TikTok kan nggak sengaja kalau barusan kesepil jalannya, maaf ya, jangan tiba-tiba kau Bennett aku ini akun baru sembuh tok ya, lanjut. Oke, mungkin lanjut diskusi atau menyampaikan amanah
kemana aja ini? Silakan. Mana tadi Bunda naikkan organ Bunda? Bunda Rama giliran diperluin mana ini? Gue lagi sibuk bener ini. Lagi. Halo. Ngedit. Ya, biar saya kan. Ya, silakan Ustaz. Oke. Mak Len. Waduh, gak ada suaranya ya. Gak ada orang. Ini Ntar. Banyak kali yang mau naik ini, weh. Ya. Ya, Ales, selamat malam. Ales Gilang, selamat malam. Oten Katolik. Bang. Oten Kristen. Ya, selamat malam, Ales. Ya. Suaranya digedein dikit lah. Mau diskusi atau bertanya atau mau gimana? Silakan. Enggak, tadi itu belum kelar. Soalnya di sini kan tadi ada berapa orang, Mas? Ada berapa orang waktu Pak Ustadz ngomong, kan tadi kan kita berbicara tentang Adam itu. Waktu Pak Ustadz ngomong Adam orang lupa ya. Memang ada dalilnya. Nah, ini semua teman-teman di sini kan ketawa, makanya saya turun aja waktu itu. Nggak kondusif kalau saya buka moodnya. Gitu Pak Ustadz. Memang ada dalilnya Pak Ustadz. Kalau Adam itu lupa. Orang di sini kan ketawa dengar pernyataan itu Pak Ustadz. Ketawa makanya saya turun, nggak pamitan itu. Kenapa kalian ketawa ini diskusi? Cuman kan sekarang udah posisinya sendiri Pak Ustadz gitu loh. Jadi gimana Pak Ustadz? Tadi tentang Adam yang lupa, apakah keselamatan itu didapat dari lupa gitu loh? Itu Pak Ustadz. Silakan. Apanya keselamatan dapat dari lupa itu loh? Banjuma ada kak? Banjuma monitor. Gimana kalau gantian sekarang? Saya yang nanya kitab Anda. Lupa, maksudnya gini Pak Ustadz. Saya ngomong pernyataan keselamatan dapat dari lupa, karena kan Adam itu lupa sama janji Allahnya. Tapi apanya Adam lupa sama janji Allah? Mana saya menarasikan lupa dengan janji Allah? Di surat Taha 115 kan di situ dikatakan Adam lupa sama janji Allah. Bukan janji Allah itu. Jadi Allah pernah bilang kalau jangan tergoda oleh iblis. Kan manusia lupa, kan biasa kan ada manusia punya sifat lupa. Kalau Tuhan lupa, itu yang bahaya. Yesus, ya, apakah pernah lupa? Kan, Adam lupa. Ya, manusiawi itu. Namanya juga manusia ada lupa. Tapi kalau Tuhan lupa, itu yang bermasalah, Mas. Oke, terus kalau Adam lupa itu kenapa dia mengaku dosa, Mas? Kan sudah saya jelaskan. Saya malas mau menjelaskan sesuatu yang sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Sekarang begini aja. Gimana kalau sekarang gantian saya bertanya kepada Katolik Anda? Siap, silakan. Ya, saya sekarang bertanya kepada Anda. Di dalam Katolik itu ada ajaran namanya beribadah Jumat Agung, mencium patung Yesus. Itu di mana perintah Yesus seperti itu? Itu tidak ada di Bible itu. Tidak ada di Bible. Berarti ajaran bidat. Bukan ajaran bidat. Kan dalam kekristenan itu kan ada beribadah, Mas. Kristen saja menentang mencium patung Yesus itu. Kristen aja menentang, Protestan. Kenapa Katolik mengadakan ibadah Jumat Agung mencium patung Yesus? Ajarannya mengambil dari ayat yang mana itu, Mas? Pernah nggak Yesus ngajari seperti itu? Soalnya kalau secara kan nggak ada dalil kan? Gak ada dalil. Terus solusinya gimana? Secara simboliknya itu memang karena kan segala kuasa kan di bawah kakinya Yesus. Itu segala kuasa di bawah kaki Yesus. Iya, segala kuasa. Patungnya. Kaki yang disimbolis di paku itu, Mas. Gitu. Ketika di kaki itu juga, mohon maaf, ada alat kelamin Yesus, apakah itu juga bagian dari Tuhan? Di kaki nggak ada kelamin, Mas. Nah, di sampingnya paha. Yesus tidak punya alat. Kalau Yesus memang
Memang Terus dia gunanya manusia. alat apa? Masa cuma buat aksesoris saja? Terus harusnya gimana? Ya enggak, gini loh. Di dalam Islam, sholat 5 waktu seumpama di hadis, di Al-Quran ada ajarannya. Sekarang gini, ketika Katolik mengadakan sebuah ibadah Jumat Agung dengan cara sampai mencium patung, itu ketika tidak diajarkan, itu kan namanya ajaran bidat, Mas. Berarti Katolik mengajarkan ajaran bidat. Apakah seperti itu? Terus kalau memang tidak bidat, dalil atas pengesahan sebuah ibadah itu dari mana? Dalilnya? Kan saya udah jawab. Kalau ibadah seperti simbolik-simbolik itu memang nggak ada dalilnya Mas di Bible. Kan ibadah simbolis. Nah, kalau terus? misalnya Pak Ustadz bilang kalau di Islam itu diajarkan sholat, kan pernah dikatakan sama Allah. Sholat kan 50 kali katakan dari Allah. Jangan kembali ke Islam 5 kali dulu. itu kan dibatalkan 5 kali itu karena Muhammad. Kan begitu Pak Ustadz. Itu jangan kembali ke Islam dulu, fokus kepada ajaran antum dulu. Tadi antum kan bertanya, saya menjawab dari A sampai Z. Saya tidak mengembalikan kepada pemahaman Anda. Sekarang hanya saya bertanya satu kali, ketika ada sebuah ajaran yang tak tertulis di dalam Bible, lalu bagaimana cara Anda membenarkan ajaran itu, ibadah itu, padahal gak ada ajarannya? Gimana itu cara membenarkannya? Kalau ibadah simbolis memang tidak tertulis secara eksplisit dalam Bible, tapi semua simbolis peribadahan itu sebenarnya ada dalilnya sih. Misalnya Apa dalilnya? segala kuasa yang ditakluk di bawah kakinya itu kan. Itu kan ambil dari keterangan, Mas. Percikan ya, makanya saya bilang Ustadz, kalau Pak Ustadz minta secara eksplisit memang nggak ada Pak Ustadz. Cuman ibadah simbolik itu kan, ibadah sakral kan memang ada Pak Ustadz. Cuman ibadah simbolik itu kan tetap. Berarti gak ada yang ngajari ya, itu ya? Di latar belakangi dengan. Ya, berarti gak ada yang ngajari ya? Ayat-ayat Bible. Bukan Yesus, bukan murid Yesus juga berarti yang ngajari. Nah, sekarang saya tanya gini. Bukankah di dalam 10 hukum Taurat dilarang beribadah kepada patung? Berarti Anda sedang menentang hukum Taurat, Mas. Di dalam Keluaran 20 misalnya, ayat ke-5, ke-6 dan selanjutnya. Janganlah membuat patung, 1. Buat aja gak boleh. 2. Yang menyerupai di atas langit dan di bawah bumi sekalipun. Janganlah kamu beribadah menyembah kepadanya. Maksudnya kepada patung. Itu jelas hukum Taurat. Nah, berarti Katolik menyalahi ketentuan Taurat. Apakah begitu? Kalau bicara Taurat, Pak Ustadz, gini aja. Pada prinsipnya Taurat itu seperti apa sih Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz, menurut kajian Pak Ustadz yang Pak Ustadz ketahui, pada prinsipnya Taurat itu seperti apa? Loh, Taurat itu disebutkan di dalam Mazmur 19 nomor 7. Hukum Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa dan memberikan pemahaman kepada orang yang tak berpengalaman, saudara. Jadi, ketika Tuhan mengatakan hukum Taurat adalah hukum sempurna, maka lucu ketika ada salah satu ajaran Katolik yang kitab sucinya menempelkan paham itu kepada perjanjian baru, tapi malah tidak diikuti. Bahkan Yesus sendiri diutus bukan untuk menghapus dosa Taurat, bukan untuk menghapus kitab Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Kan seperti itu. Gini Pak Ustadz, memang ada dalil. Gus, kita 3 menit lagi nyampe Gus. Di mana? Ke tempat Gus. Oh, siap. Ya. Gini Pak Ustadz, memang ada dalil di kisah para rasul itu. Rasul Paulus itu sekiranya diinterpretasikan bahwa dia sedang membatalkan hukum Taurat. Kan ada begitu kan Pak Ustadz? Ya, terus? Karena pada prinsipnya Taurat itu, Mas, ditetapkan hukum-hukumnya hanya untuk Israel saja. Atau kalau kita ibaratkan kepada binatang, hanya untuk domba, bukan untuk anjing, bukan untuk serigala, hanya untuk domba saja. Hukum Taurat hanya untuk domba saja? Iya, ketetapannya itu, segala hukumnya itu ditetapkan kepada bangsa Israel, tidak berlaku di bangsa lain, Bang. Loh, bukannya Yesus dilambangkan sebagai domba? Kalau Yesus memang dia tidak mungkin membatalkan hukum Taurat untuk Yahudi.
Dan dia tidak mengajarkan hukum Taurat untuk anjing. Gitu loh, Mas. Enggak, Yesus kan dilambangkan sebagai domba. Sedangkan Taurat kata Yesus Anda memang untuk para domba. Ya domba kan Israel, Bang. Yesus kan domba. Ya kan. Domba apa Yesus? Ya. Kalau Yesus memang di lain cerita dia kan dia kan anak domba Allah. Maksudnya domba-domba yang saya maksud ini, domba-domba itu kan apa? Nggak ada juga. Jadi begini loh Mas. Kalau misalnya begini Mas, sebentar. Kalau misalnya begini Mas, domba kan hukumnya nggak makan anjing, benar, karena dia makan rumput. Domba nggak makan babi karena benar dia makannya rumput. Nah, kalau anjing makan babi itu wajar. Tapi kalau anjing makan rumput itu namanya nyamar jadi domba. Gitu loh Bang. Berarti bisa ya dikatakan Yesus itu kan lambangkan domba tuh. Berarti boleh ya umat Islam mengatakan Yesus adalah binatang. Kalau Yesus memang dia disebut gembala domba. Domba bukan gembala domba. Domba dia itu dinarasikan anak domba Allah. Berarti boleh nggak saya bilang Yesus itu sekali kan dia mengaku Allah? Dia gembala. Nah, ya enggak. Di semua kalau memang karakter kitabnya Yahudi Mas. Diibarat banyak perumpamaan semua. Manusia diibaratkan domba, binatang semua. Di luar itu diibaratkan binatang lain. Dalam pengajaran Yesus juga nggak pernah secara eksplisit, selalu pakai majas caranya, perumpamaan. Ya, makanya karena memang itu karakter